harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Nah, kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kompetensi dasar yang diharapkan ketika kamu mempelajari materi ini adalah kamu mampu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Di sini yang lebih kita fokuskan adalah hukum Newton. Pertemuan sebelumnya tentu kamu sudah memahami bagaimana prinsip hukum 1 Newton. Adakah di antara kamu yang bisa menjelaskan kembali bagaimana itu hukum 1 Newton? Baik, pada hukum 1 Newton, jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Ketika jumlah gayanya sama dengan 0, ada dua kondisi yang terjadi. Yang pertama adalah bendanya diam, yang kedua adalah bendanya bergerak dengan kecepatan yang tetap. Di sini, kita akan membahas hukum 2 Newton sebagai lanjutan dari hukum 1 Newton. Nah, ini adalah gambar sebuah lemari yang sedang berada di lantai. Menurut kamu, kenapa lemari ini diam? Apakah tidak ada gaya yang bekerja pada lemari ini? Oke, yang kedua, seorang anak mencoba mendorong lemari ini. Mencoba ingin memindahkan lemari ini. Tetapi ada dua buah lemari yang masanya sama-sama 20 kg. Andi mendorong lemari A dengan gaya 200 Newton. Ayah Andi mendorong lemari B dengan gaya 350 Newton. Menurut kamu, lemari manakah yang lebih cepat sampai? Atau lemari manakah yang percepatannya paling besar? Ya, benar. Jadi, lemari B akan lebih cepat sampai atau lemari B akan memiliki percepatan yang besar. Kenapa? Karena ada pengaruh gaya dorong. Semakin besar gaya yang kamu berikan, maka akan menghasilkan percepatan yang lebih besar. Semakin kecil gaya yang kamu berikan, akan menghasilkan percepatan yang lebih kecil. Berarti, dari sini, apa hubungan antara gaya dengan percepatan? Ya, benar. Percepatan itu sebanding dengan gayanya. Kalau gaya yang kamu berikan besar, menghasilkan percepatan yang besar. Kalau gaya yang kamu berikan kecil, menghasilkan percepatan yang kecil. Selanjutnya, ada seorang anak, anggap saja namanya Clay. Clay ini anak yang rajin. Dia sering sekali membantu orang tua di rumah. Nah, Miss berharap kamu juga bisa membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Membantu ini adalah dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Clay ini ingin membuang sampah. Yang pertama adalah dia mengambil troli, dia menarik troli ini, di mana massa troli ini adalah 5 kg. Pada saat dia menarik, gaya yang dilakukan adalah 100 Newton. Yang kedua adalah sampahnya dimasukkan ke dalam troli, dia tarik lagi dengan gaya 100 Newton. Tetapi pada kegiatan D ini, massa total troli adalah 40 kg. Menurut kamu, kegiatan manakah yang bisa menghasilkan pergerakan troli yang lebih
besar? Atau kegiatan manakah yang bisa menghasilkan percepatan yang lebih besar? C atau D? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa C lebih besar percepatannya? Ya, ternyata di sini selain daripada faktor gaya, ada namanya massa. Jadi, massa benda mempengaruhi percepatan benda tersebut. Semakin besar massa yang diberikan, maka percepatan akan semakin kecil. Semakin kecil massa yang diberikan, maka percepatan akan semakin besar. Maka dari sini, hubungan antara massa dengan percepatan jadinya, ya benar. Jadi percepatan berbanding terbalik dengan massa. Kalau massanya besar, percepatannya akan kecil. Kalau massanya kecil, percepatannya akan semakin besar. Dari kedua ilustrasi di atas, maka diambillah kesimpulan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Inilah yang menjadi dasar dari hukum Newton. Percepatan disimbolkan dengan A, akselerasi, sama dengan gaya total, berarti sigma F. Berbanding terbalik, berarti bagi massa, berarti M. Jadi, A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Atau biasa dituliskan, sigma F sama dengan massa dikali A. Sigma F di sini adalah jumlah gaya yang bekerja atau total gaya yang bekerja, satuannya Newton. M di sini adalah massa, satuannya kilogram. A di sini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya normal ini adalah salah satu jenis gaya sentuh, di mana arah gayanya tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi, gaya normal itu adalah arah gayanya tegak lurus dengan bidang yang bersentuhan. Di awal tadi, Miss sudah menanyakan pada benda yang diam, apakah ada gaya yang bekerja pada benda tersebut? Jawabannya adalah ada gaya yang bekerja. Nah, salah satunya adalah gaya berat. Kalau misalkan gaya beratnya ke bawah, berarti agar benda ini bisa diam di sini harus ada gaya ke atas. Itulah yang disebut dengan gaya normal. Oke, harus ada gaya ke atas. Kenapa ini disebut dengan gaya normal? Karena arah daripada gaya ini adalah tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Bidang sentuhnya adalah lantai. Oke, agar tegak lurus dengan lantai ini, maka yang bersentuhan adalah si lemari tadi. Ini agar tegak lurus antara lemari dengan lantai, maka arahnya adalah ke atas. Kenapa bukan ke bawah? Karena yang bersentuhan antara lemari dan lantai. Seperti itu. Oke. Nah, di sini antara gaya normal dan gaya berat besarnya adalah sama. Maka pada benda yang diam terjadi hukum 1 Newton atau berlaku hukum 1 Newton. Jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Oke. Karena besarnya gaya normal sama dengan gaya berat, berarti gaya normal dikurang gaya berat. Arah gaya normal ke atas jadi positif, gaya berat arahnya ke bawah jadi negatif, sama dengan 0. Maka gaya normal sama dengan gaya berat. Berarti gaya normal sama dengan massa kali gravitasi. Karena gaya berat itu adalah massa kali gravitasi. Contohnya nih, ada 2 orang anak sedang
main pelosotan. Mungkin kamu juga suka ya dulu ya waktu TK. Oke, kemudian satu orang anak meluncur dari papan luncur nih. Oke, kira-kira menurut kamu kemanakah arah gaya normal anak tersebut, anak yang meluncur tersebut? Apakah ke A, atau ke B, atau C, atau bahkan D? Oke, tadi ingat lagi, gaya normal itu adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh. Oke, maka jawabannya adalah B. Oke, bidang sentuhnya adalah papan ini nih. Papan ini bidangnya miring seperti ini, maka agar dia tegak lurus, gunakan yang B. Kemudian, ada seorang pemuda sedang bermain olahraga panjat tebing seperti ini. Oke, maka kemanakah gaya normal tangan pemuda tersebut terhadap dinding ini? Maka jawabannya adalah ya. Jadi gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap permukaan bidang. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat rambu-rambu yang warna kuning ini? Pasti sering ya. Ini biasanya petunjuknya adalah agar kamu hati-hati karena lantainya licin. Kira-kira pesan apa yang bisa kamu ambil dari peristiwa ini? Ya, benar. Kamu harus lebih hati-hati lagi dan taat kepada peraturan. Kalau kamu tahu dan kamu lihat sudah ada tandanya tuh, jangan dilakukan. Maka ya jangan dilakukan. Pasti nanti ada konsekuensi yang kamu terima ketika kamu melanggar peraturan tersebut. Oke, kira-kira apa sih hubungan antara gambar ini dengan hukum Newton? Ya, kalau misalkan kamu berjalan pada lantai yang licin, kira-kira bagaimana? Kamu akan kepleset. Kenapa kamu kepleset? Mari kita bahas pada gesek. Oke, gaya gesek itu apa sih? Gaya gesek adalah gaya sentuh, ini sama seperti tadi, gaya sentuh, yang timbul karena ada dua benda saling bersentuhan, sudah pasti. Di mana arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerakan benda. Arah gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerakan benda. Kalau misalkan kamu berjalan atau arah gerakan kamu ke depan, maka gaya geseknya antara kaki kamu dengan lantai adalah ke belakang. Kamu mendorong meja ke depan, maka gaya gesek antara meja dengan lantai adalah ke belakang. Jadi berlawanan arah gaya geseknya dengan arah gerakan benda. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya gesek? Yang pertama adalah tingkat kekasaran permukaan antara benda yang bersentuhan dengan lantainya misalkan. Nah, ternyata semakin kasar permukaan benda, gaya gesek yang ditimbulkan itu akan semakin besar. Berarti sebaliknya adalah semakin licin permukaan suatu lantai, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin kecil. Jadi, ketika kamu berjalan di lantai yang licin, maka kamu akan kesusahan, akan terjadi slip. Seperti itu. Jadi, ternyata gaya gesek ini akan menguntungkan pada saat kita berjalan. Jadi, kita berjalannya ke depan, gaya geseknya adalah ke belakang. Jadi, ada aksi dan juga reaksi. Seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan gaya geseknya kalau lantainya kecil, licin, seperti itu, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Sehingga kamu bisa slip nantinya. Oke. Tingkat kekasaran permukaan ini dinyatakan dengan mu atau koefisien gesek. Oke. Tingkat kekasaran suatu permukaan benda
disebutkan dengan koefisien gesek. Yang kedua adalah luas bidang permukaan. Nah, bagaimana hubungan antara luas bidang permukaan dengan gaya gesek? Ternyata, luas permukaan besar, jika luas permukaan suatu benda besar, maka akan menghasilkan gaya gesek yang besar. Dan sebaliknya, kalau luas permukaannya kecil, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin kecil. Nah, bagaimana contohnya? Nah, pernah melihat penerjun payung seperti ini? Biasanya, para penerjun payung ini adalah pada saat meloncat dari pesawat, itu kecepatannya besar. Jadi, pada saat dia di udara itu kecepatannya besar. Untuk memperkecil kecepatan, biasanya dia membuka parasutnya. Jadi, kalau kamu lihat, yang awalnya tidak ada parasut, dengan sudah ada parasut, pada saat ada parasutnya, ini adalah luas permukaan ini semakin besar. Jadi ketika luas permukaannya besar, gaya gesekan antara udara dengan parasut ini itu akan semakin besar juga. Ketika gaya gesekannya besar, itu akan memperlambat si penerjun payung ini. Baik, yang ketiga adalah kecepatan gerak benda. Semakin besar kecepatan benda, maka gaya geseknya juga semakin besar. Ini bisa kamu lihat biasanya kalau naik motor, ya kan? Kalau kamu naik motor, semakin besar kecepatan motor tersebut, maka anginnya itu akan kerasa di kamu. Gaya gesek antara angin dengan kamu akan semakin besar. Tetapi kalau misalkan lambat kamu membawa motor, maka gaya gesek antara udara dengan kamu itu semakin kecil. Seperti itu. Oke? Nah, ternyata gaya gesek ini ada dua jenis. Ada namanya gaya gesek statis, ada lagi gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang diam. Jadi gaya gesek ini terjadi kamu dorong bendanya dan bendanya masih diam. Seperti itu. Oke. Nah, pada saat kamu dorong terus hingga bendanya hendak akan bergerak, maka ada namanya gaya gesek statis maksimum. Gaya gesek statis maksimum adalah gaya gesek yang terjadi pada benda dengan lantai atau permukaan sesaat sebelum bendanya bergerak. Jadi belum bergerak, ini pas mau bergerak. Ada namanya gaya gesek statis maksimum. Nah, gaya gesek ini dituliskan dengan Fs maksimum. Fs maksimum sama dengan mu S dikali dengan gaya normal. Jadi, mu S ini adalah koefisien gesek statis yang tadi. Oke, tingkat kekerasan suatu benda. Ini adalah gaya gesek kinetis. Ya, gaya gesek kinetis ini adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang sedang bergerak. Oke, gaya gesek yang terjadi pada benda yang sedang bergerak. Gaya gesek kinetis ini dituliskan dengan Fk. Fk sama dengan mu K. Mu K itu adalah koefisien gesek kinetis kali dengan gaya normal. Oke, di mana Fs adalah gaya gesek statis, kemudian Fk adalah gaya gesek kinetis, N-nya gaya normal. Masih ingat tadi ya, gaya normal itu adalah massa kali gravitasi. Mu S adalah koefisien gesek statis, mu K adalah koefisien gesek kinetis. Nah, ternyata koefisien gesek statis maksimum lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Kenapa seperti itu? Karena ketika kamu mendorong suatu benda, kamu harus memberikan gaya maksimum agar benda tersebut bergerak. Nah, setelah dia bergerak, maka tidak lagi gaya maksimum yang kamu berikan, tapi gaya biasa. Oke, maka akan lebih banyak kamu memerlukan gaya untuk benda tersebut mulai bergerak dibandingkan dengan pada saat benda tersebut sudah bergerak. Seperti itu. Jadi, biasanya ya kalau kamu lihat kalau ada orang yang mendorong mobil, itu biasanya di awal itu paling susah. Tapi ketika dia sudah bergerak, udah enak dorongnya. Oke, adakah yang mau ditanyakan sejauh ini? Baik, kita akan lanjut ke latihan soal. Oke, nomor 1. Mobil Ucok
yang massanya 500 kg, berarti ini adalah massa, sedang mogok di jalan. Adit dan Bona mencoba membantu mendorong mobil tersebut dengan masing-masing gaya 1200 Newton dan 900 Newton. Jika koefisien gesek statis maksimum, ban dan jalan adalah 0,4, gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, apakah mobil tersebut akan bergerak? Berarti di sini yang diketahui di soal adalah yang pertama ada massa. Massa adalah 500 kg. Oke, kemudian Adit dan Bona mencoba membantu. Berarti ada gaya yang diberikan oleh Adit dan Bona. Anggaplah ini si mobil ya. Nah, ini mobilnya. Ini gayanya si Adit. Gayanya si Adit ini adalah 1200 Newton. Kemudian ada gayanya si Bona. Gayanya si Bona ini adalah 900 Newton. Oke, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah koefisien gesek statis maksimum. Fs max sama dengan 0,4. Kemudian gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, apakah mobil tersebut akan bergerak? Bagaimana syarat suatu mobil bisa bergerak? Nah, mobil tersebut akan bergerak jika ini nih, jumlah gaya yang diberikan kepada mobil tersebut harus lebih besar atau sama dengan minimal ya, harus lebih besar atau minimal sama dengan gaya gesek statis maksimumnya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, kita lihat satu-satu. Sima F-nya. Sima F-nya berarti itu adalah berapa gaya yang diberikan antara si Adit dan Bona. Nah, di sini gaya yang diberikan si Adit dan Bona adalah 1200 ditambah 900 Newton. Berarti sama dengan 2100 Newton. Oke, kemudian kita cari gaya statis maksimum. Ya, gaya statis maksimumnya adalah, masih ingat tadi rumusnya, mu S dikali dengan gaya normal. Gaya normal adalah massa dikali gravitasi. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Mu S-nya adalah 0,4, massanya adalah 500 kilo, kemudian gravitasi bumi di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang tinggal kamu kali. 0,4 kali 500 kali 10 sama dengan 2000 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini sama dengan Newton. Oke, nah gaya statis maksimumnya ternyata 2000 Newton, sementara gaya yang diberikan adalah 2100. Berarti mobil tersebut akan bergerak. Oke, jelas? Baik. Nah, itu tadi adalah latihan soal kita hari ini. Kamu bisa memperdalam latihan-latihan soal dari buku cetak. Dari internet juga bisa loh kamu gunakan sebagai sumber kamu belajar. Nah, sebagai tugas, kamu bisa melihat buku cetak. Oke, lihat buku cetak halaman 64, nomor 6 dan 7. Kamu bisa mengerjakan, minggu depan kita akan bahas. Oke, dari pelajaran hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan bagaimana prinsip dari hukum 2 Newton? Baik, hukum 2 Newton itu adalah bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan kepada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi, semakin besar gayanya yang diberikan kepada suatu benda, maka percepatan akan semakin besar. Nah, kemudian kalau dia massanya berbanding terbalik. Oke, kalau massanya kecil, maka percepatannya besar. Kalau massanya besar, percepatannya justru yang kecil.
Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat berguna buat kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.